Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Setelah tadi malam ada pertandingan yang sangat dramatis, sangat seru antara Inter Milan versus Barcelona yang akhirnya dimenangkan oleh Inter Milan, dan Inter Milan melaju ke final. Akan ada satu pertandingan lagi yang akan digelar di Paris nanti malam, di mana PSG akan menjamu Arsenal. PSG akan menjamu Arsenal. Berbeda dengan pertandingan Inter melawan Barcelona yang sengit, ya kan, dimana di thumbnail gue juga udah bilang pertandingan ini akan sengit ya. Pertandingan ini akan beradu taktik segala macam. Tapi khusus untuk pertandingan ini gue sangat menjagokan PSG. Ya, sangat menjagokan PSG. Dimana PSG kemungkinan besar akan menemani Inter Milan di final UCL, dan kedua tim ini kan, apalagi PSG ya, PSG kan belum pernah menang UCL. Inter 14 tahun ya, 15 tahun udah gak menang UCL ya. Jadi kayaknya kemungkinan besar PSG dan Inter akan ketemu gitu ya. Kenapa gue sangat menjagokan PSG? Pertama karena pastinya mereka bermain di Paris ya, bermain di Paris. Meskipun mereka sempat kecolongan lawan Liverpool ya, tapi yaitu Paris, PSG harusnya layak menang ya di pertandingan itu. Dan yang kedua, Dembele juga udah balik ya, berarti mereka 100%, dan mereka juga mengisyaratkan banyak pemainnya di liga. Berbeda dengan Arsenal, yang Arsenal itu di liga masih memainkan seluruh pemain utamanya. Jadi harusnya secara stamina juga PSG harusnya jauh lebih baik. Dan yang ketiga adalah faktor pelatih. Faktor pelatih menurut gua, Luis Enrique ini jauh lebih bisa beradaptasi dengan pertandingan dibanding Arsenal. Dimana Arsenal itu tim yang sangat tidak konsisten dalam mencetak gol. Ketika mereka lagi dapat turning pointnya, mereka bisa bikin banyak gol. Tetapi ketika turning pointnya nggak dapat, 0 gol ya. Dan itu yang terjadi dengan Arsenal di pertandingan menghadapi PSG, di pertandingan menghadapi Bournemouth. Itu terjadi, tidak ada turning point yang jelas ya. Dimana PD mereka nggak naik, akhirnya Arsenal kalah 2 kali beruntun. Lawan PSG kalah, lawan Bournemouth kalah. Dan di Liga pun Arsenal sekarang sedang di pressure oleh Manchester City, Chelsea, Newcastle ya, dan terancam terlempar dari 5 besar. Bisa aja loh Arsenal tuh terlempar dari 5 besar dan gak masuk lagi UCL tahun depan gitu. Jadi dengan segala pressure yang sedang dilewati oleh Arsenal, gue tidak yakin Arsenal bisa mengalahkan PSG. Ditambah PSG sekarang sedang dalam kepercayaan yang sangat tinggi, kepercayaan diri yang sangat tinggi, dimana mereka begitu impresif di Liga, begitu impresif di Coupe de France. Mereka punya kesempatan untuk treble winner. Dan kalau bicara treble winner, ini adalah saat yang paling tepat untuk PSG, mumpung mereka lagi on fire. Due lagi on fire, Hakimi lagi on fire, Dembele lagi on fire gitu ya. Kvaratskhelia juga menutupi ya kekurangan yang ada di tim ini, dimana Dembele hampir gak ada temennya. Semenjak ada Kvaratskhelia, Dembele jadi ada temennya gitu ya. Karena Due masih terlalu muda lah, dia masih terlalu gak stabil mainnya gitu ya. Lawan Arsenal juga dia 10 menit bagus, 10 menit jelek gitu ya. Jadi masih tidak konsisten Due. Tapi melihat kualitas permainan yang ada dan ditambah faktor pelatih yang menurut gue, Enrique ini sangat pintar dalam mengatur ritme permainan dan beradaptasi dengan pertandingan. Dan itu juga yang membuat PSG sekarang solid di 3 ajang yang diikuti ya. Jadi itu makanya gue menjagokan PSG ya, dimana kalau bicara pemain yang cedera kan hampir nggak ada ya. Kemarin Dembele sempat cedera dan nggak main, tetapi sudah fit katanya ya, sudah 100% lagi, dan Dembele bakal jadi nightmare sih untuk Arsenal.
Dan Arsenal ini tim yang butuh turning point, teman-teman. Selalu. Tim ini kalau nggak dapat turning point, nggak dapat gol pertama, misalkan, itu pasti mainnya acak-acakan. Jadi mereka tuh selalu harus butuh turning point untuk bisa melaju, untuk bisa menang. Ya, dan kita lihat Arsenal ini butuh gol cepat. Turning point dari Arsenal di pertandingan ini adalah gol cepat. Apakah mereka bisa mendapatkan gol cepat atau mereka akan kebobolan lebih dulu? Kalau mereka kebobolan lebih dulu sama kayak di leg pertama, maka Arsenal pasti akan langsung goyang. Ya, pasti akan langsung goyang gitu. Terlebih lagi kalau kebobolan lebih dulu di Paris, agregatnya jadi 2-0 kan. Nah, itu kan pressure-nya jadi jauh lebih besar lagi. Ditambah, nih sekali lagi, gue nggak suka ya sama Arteta ini idealismenya gitu. Mereka nggak punya striker. Why Arteta? Kenapa nggak datangin striker? Padahal punya waktu 2 tahun loh Arsenal itu untuk datangin striker. Tapi kenapa gitu? Arsenal bisa datengin pemain sekelas Declan Rice, bisa datengin pemain sekelas Trossard, bisa datengin pemain sekelas Kai Havertz, ya kan bisa sebenarnya Arsenal datengin pemain yang berkualitas. Kenapa nggak bisa datengin striker yang berkualitas? Bingung gua. Bahkan berstatement tidak butuh striker. Dan terbukti yang jadi kendala Arsenal di semua ajang ini adalah kehadiran striker. Jadi hoki-hokian pada akhirnya. Kayak lawan Real Madrid, turning point-nya kan mereka dapat ya, karena tendangan bebas Declan Rice. Makanya mereka pede langsung di pertandingan. Tapi kan tidak akan selamanya mereka seperti itu. Emang selamanya Arsenal akan beruntung kan? Enggak. Gitu ya. Ketika turning point-nya nggak dapat, goyang. Bener nggak? Tidak konsisten. Kan itu yang terjadi dengan Arsenal di semua ajang yang diikuti. Ya, di semua ajang. Ketika menghadapi Newcastle di Carabao, mereka nggak dapat turning point dan malah kebobolan lebih dulu. 0-2, 2-0, 4-0 mereka kalah sama Newcastle. Di FA Cup juga begitu. Di Liga bahkan juga begitu. Kalian perhatikan deh Arsenal. Arsenal itu kalau kebobolan lebih dulu pasti goyang. Kalau mereka nggak dapat turning point-nya pasti goyang. Tapi kalau turning point-nya dapat, misalkan mereka dapat gol yang cepat, mereka langsung ngegas 3-0, 4-0, 5-0, pasti ngegas. Gitu. Jadi menurut gue kelemahan Arteta itu di situ. Jadi so far selama gue kan dari awal juga udah bilang Arsenal ini tidak gue favoritkan untuk juara UCL. Karena murni tidak ada striker. Dan kalau Arsenal dapat turning point di pertandingan kali ini, pertandingan akan seru. Kenapa? Karena PSG pasti akan keluar menyerang. Gue yakin PSG nggak akan terlalu keluar menyerang. Karena mereka tahu Arsenal akan bermain terbuka. Pasti PSG dengan pemain-pemain cepatnya Dembele, Doué, Kvaratskhelia gitu ya. Kemudian ada Barcola juga. Pasti mengincar counter. Gue yakin PSG akan mengincar counter. Karena counter akan jauh lebih efektif buat mereka dibanding mereka bermain sangat terbuka. Tetapi karena Arsenal juga bermain terbuka, risikonya akan sangat besar buat PSG. Jadi PSG gue rasa akan bermain sewajarnya aja. Tidak terlalu ngegas, mungkin bermain banyak di lapangan tengah. Gitu ya. Dan melihat celah-celah kosong, karena Arsenal akan sangat bermain terbuka. Melihat celah-celah kosong yang ditinggalkan oleh Arsenal. Dan itu menurut gue akan jauh lebih efektif untuk PSG. Dan gue yakin Enrique akan melakukan itu. Karena gue rasa Enrique pelatih yang sangat cerdas. Itu aja tentang PSG dan Arsenal. Sekali lagi gue sangat menjagokan PSG. Tapi kalau Arsenal dapat turning point, pertandingan akan menarik. Dan Arsenal dan PSG bisa saling gontok-gontokan. Intensitasnya bisa sangat tinggi kalau Arsenal yang dapat gol duluan. Oke, itu tentang UCL nanti malam ya. Jadi siapa yang akan jadi lawannya Inter? We'll see.